Di negara kita, pada era Jokowi berkuasa, kita tahu bahwa politisasi hukum sudah jadi bagian integral kebijakan-kebijakan Jokowi. Tetapi intinya ada tiga. Pertama, dalam menerapkan keadilan, pisau hukum jadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini pameo yang sudah puluhan tahun barangkali. Kemudian yang kedua, pisau hukum juga tumpul ke konco-konco Jokowi, namun tajam ke orang-orang yang beroposisi pada rezim pimpinan Jokowi. Dan ketiga, Markus atau maklar khusus kasus-kasus hukum dijadikan tambang emas oleh para pencoleng petugas hukum dengan sogokan, dengan tekanan segala macam. Maka dari itu saran saya buat Mbak Amin, jangan pernah berhenti untuk memaki, menghujat, menuduh tanpa bukti, bahkan memfitnah Presiden Jokowi agar kekuatan dahsyatnya makin berlipat ganda yang suatu ketika bakal menghantam Mbak Amin hingga akhirnya Mbak Amin tersadar bahwa sosok Jokowi yang Mbak Amin fitnah selama ini adalah insan pilihan Tuhan yang telah ditakdirkan untuk memimpin negeri ini lantaran hatinya yang bersih dan steril dari noda dendam dan kebencian, khususnya kepada mereka yang telah mencaci maki, menghujat dan memfitnah dirinya bertubi-tubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, mungkin sadar kalau dirinya sudah renta dan tak berdaya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, mengemis dan merengek-rengek minta bantuan untuk membantu Rocky Gerung yang terancam bakal diseret ke penjara terkait dengan banyaknya laporan dan aduan atas dugaan hinaannya terhadap Presiden Jokowi dengan narasi dan diksi yang dinilai biadab, tak bermoral dan tak beretika. Menurut Mbak Amin, Rocky Gerung kini harus dibela oleh banyak orang. Apalagi kasus Rocky juga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan digelar pada tanggal 22 Agustus 2023 nanti. Meski Presiden Jokowi tak pernah mempersoalkan dan menganggap hinaan Rocky Gerung merupakan masalah kecil, tetapi Mbah Amin Rais tetap saja mengigu bahwa keadilan pisau hukum di era Jokowi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pisau hukum juga tumpul ke konco-konco Jokowi, namun tajam pada rezim yang kontra dengannya. Apalagi belakangan banyak mafia kasus yang di depan mata melakukan aksi mencoleng petugas hukum, baik dengan tekanan maupun dengan suguhan. Mbak Amin juga menyatakan bahwa Rocky memang tak punya cantolan partai politik. Oleh karena itu, kata Mbak Amin, dia tak boleh dibiarkan sendirian. Harus kita bantu dan bela Rocky Gerung. Mbak Amin juga meminta sidang perdana Rocky Gerung pada tanggal 22 Agustus nanti terbuka untuk umum dan memberikan ruang memadai bagi para jurnalis dalam dan luar negeri karena dianggap menjadi sebuah isu internasional. Nah, heboh kritik Rocky Gerung yang terlalu tajam kepada Jokowi dengan ungkapan yang kurang lazim dengan tiga istilah B, T, P itu pengecut, ya, akhirnya akan dibawa ke meja hijau. Di negara kita, pada era Jokowi berkuasa, kita tahu bahwa politisasi hukum sudah jadi bagian integral kebijakan-kebijakan Jokowi. Tetapi intinya ada tiga. Pertama, dalam menerapkan keadilan, pisau hukum jadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini pameo yang sudah puluhan tahun barangkali. Kemudian yang kedua, pisau hukum juga tumpul ke konco-konco Jokowi, namun tajam ke orang-orang yang beroposisi pada rezim pimpinan Jokowi. Dan ketiga, Markus atau maklar khusus kasus-kasus hukum dijadikan tambang emas oleh para pencoleng petugas hukum dengan sogokan, dengan tekanan segala macam. Nah, saudaraku,
Rocky Gerung memang tidak punya cantolan partai politik yang dapat melakukan pembelaan sehingga Gerung tidak boleh dibiarkan sendirian. Kita harus membantu Bung Rocky Gerung. Nah, yang jelas jab-jab politik Rocky Gerung selama ini paling sering dilontarkan lewat FNN, Forum News Network. Nah, di FNN ini sahabat-sahabat Rocky Gerung cukup banyak dan rata-rata berbobot secara intelektual. Di kanal YouTube FNN ada FNN TV, ada Rocky Gerung Official, ada Hersubeno Point, ada Bang Edi Channel, ada Off the Record, ada juga Said Didu MSD, Tunjek Point, Jejak Widodo, dan lain sebagainya. Saudaraku, Dewan Redaksi FNN yang diketuai Tony Hashim juga diisi oleh wartawan-wartawan handal seperti Dimas Huda, Sriwidodo Sutarjo Wijoyono, Lutfi Patimura, Kisman Latu Malika, Adrian Suseno, Johnny Edward, Anas Makmun, Ahmad Yani, dan lain sebagainya. Saudaraku, Dewan Pakar FNN itu diisi oleh antara lain Hariman Siregar, Rocky Gerung sendiri, Natalius Bigai, Saudara M. Rijal Fadilah, kemudian juga Ismail Ramadan, Anthony Permana, dan lain-lain. Maaf tidak saya sebut semuanya. Nah, saudaraku, di KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Rocky Gerung merupakan tokoh penting. Itu juga menonjol sekali peran beliau itu. Ya. Paling tidak Pak Gatot dan Pak Din sudah bersuara mencoba mendudukkan persoalan kasus Rocky Gerung versus Jokowi. Nah, di kami sahabat-sahabat Rocky Gerung datang dari berbagai latar belakang. Nah, menurut berita, pemeriksaan Rocky Gerung akan dijadwalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Agustus. Nah, sudah pasti rakyat meminta supaya persidangan nanti dibuka untuk umum. Itu harus. Ya. Dan terutama berikan ruangan yang memadai untuk para jurnalis dalam dan luar negeri. Ini peristiwa penting sekali, menggairahkan dan menyemangati kita semua. Nah, mudah-mudahan para tokoh FNN dan juga para tokoh KAMI segera menyusun tim pembela yang terdiri dari para advokat dan lawyers yang berakal sehat dan berhati nurani. Saudaraku, dalam dunia politik memang sering terjadi surprise atau kejutan. Siapa mengira dari pukulan telak Rocky yang diarahkan ke pemimpinan puncak rezim yang masih berkuasa sampai 13 bulan lagi, suasana politik nasional tiba-tiba berubah secara lebih menggairahkan. Buat orang yang percaya pada kekuasaan Allah SWT, tidak ada peristiwa atau kejadian di dunia yang fana ini tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menggambarkan wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Artinya bukanlah engkau yang melempar tatkala kau melempar, tetapi Allah lah yang sejatinya melempar. Nah, bagi sementara orang yang sudah a priori pada Rocky Gerung dan menyimpulkan dia enggak beragama, dia hanya menggunakan otaknya saja, kurang ini, kurang itu, dan lain-lain, ya silahkan. Namun sikap seperti ini tentu tidak bijak. Tapi saudaraku, marilah kita dengarkan nasihat Pak Kiai Haji Husein Ahmad dengan baik-baik. Beliau salah satu seorang mustasyar pengurus besar NU. Saya persingkat nasihat beliau. Orang yang tidak berpikir menilai sesuatu atau seseorang dari cap atau nama atau agamanya, sukunya, kulitnya, berasal dari barat atau timur, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang berpikir atau berakal yang dinilai adalah isinya atau esensinya. Bukan siapa dia, dari mana asalnya, dari negara mana dia berasal, dan lain sebagainya. Nah, Pak Husein Ahmad, Pak Kiai kita, mengutip pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan, Al-aqilu man nadoro arwahal asya wa haqa'iqaha wala yaghtarru bisuwariha. Orang berakal menilai segala sesuatu dari esensinya,
tidak terpaku atau tertipu oleh rupa atau kulitnya. Sementara Imam Sakhawi mengatakan, khudil hikmata wala yadurruka min ayyi bi'ain kharajat. Jadi ambillah hikmah atau wisdom atau kearifan dari manapun ia datang. Dan last but not least dari Al-Maqasid Al-Hasanah, kearifan, kebenaran, hikmah adalah milik orang beriman, maka dimanapun dia menemukannya, maka dia lebih berhak mengambilnya. Yakni al-hikmatu dhalatul mu'min haitsu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Nah sekarang yang mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mohon perhatikan peringatan Pak Susno Duaji, tokoh kawakan kepolisian yang sangat jelas sikapnya, tegas dan menarik. Kalau mau menjerat Rocky dengan undang-undang ITE, kata Pak Susno Duaji, undang-undang ITE itu keranjang sampah. Nah, ini ekstrim sekali, radikal. Kemudian Pak Susno Duaji juga mengingatkan prinsip hukum yang dikenal sebagai nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Cuma artinya lebih kurang tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Karena itu, Brother Rocky, be firm and confident. May Allah bless you and keep you. Millions and millions of Indonesian people are behind you. Saya kira seperti itu dulu, saudaraku. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, memang kasihan Mbah Amin. Seiring dengan usianya yang sudah memasuki masa-masa senja, dia belum juga menemukan jalan pencerahan yang membuat dirinya makin arif dan memiliki fatsun politik. Tetapi justru makin tenggelam dalam limbah sentimen kebencian yang mengurung dirinya. Mulutnya mungkin terasa gatal kalau sedetik saja tidak melontarkan caci maki dan hujatan kepada Presiden Jokowi. Ia menganggap semua yang menyerang dan menghujat Jokowi adalah sahabat karib dan teman seperjuangan. Sebaliknya mereka yang mendukung Jokowi adalah musuh abadinya. Kalau asumsi ini benar, tidak heran apabila ia bakal membela mati-matian siapapun orang yang telah membenci Jokowi meskipun salah. Mungkin kalau dibuka kamus politik Mbah Amin, yang tersisa di dalamnya hanya berisi kosakata dan diksi kebencian terhadap Presiden Jokowi. Namun tampaknya DNA politik Mbah Amin dari sononya memang sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pembenci, iri dan dengki. Sepertinya ia tidak rela apalagi bisa ikhlas dan legowo untuk bisa menerima Jokowi yang hanya berasal dari kalangan rakyat biasa, pengusaha mebel dan hanya lulusan S1 menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Bandingkan dengan dirinya yang menjadi seorang guru besar, meskipun pada akhirnya gelar prestisiusnya itu dicabut oleh UGM, dan juga lulusan Doktor Ilmu Politik Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Mbah Amin juga sempat menikmati predikat prestisius sebagai Bapak Reformasi meski hanya sebatas sekerdipan mata. Dan pernah juga menjadi ketua MPR. Dari liang hatinya yang sudah syarat dengan api kebencian, mungkin sampai kapanpun ia tidak bisa menerima Jokowi sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk mendongkel kekuasaan Jokowi adalah merangkul para demagog kekuasaan yang senasib dengan dirinya dan bersahabat akrab dengan para pembenci Jokowi. Mbah Amin juga tak segan-segan memanipulasi ayat-ayat suci sebagai alasan pembenar untuk terus-terusan menyerang Presiden Jokowi. Sayangnya, Jokowi bukanlah sosok lemah seperti yang selalu muncul dalam halusinasi dan imajinasi liar Mbah Amin. Jokowi yang sederhana, tenang, dan penyabar justru tersimpan kekuatan dahsyat yang bisa bertiwi kromo, seperti halnya Kresna yang mampu menjelma menjadi sosok raksasa yang sangat menakutkan
seperti dalam jagat pakliran atau dunia pewayangan. Semakin dihina, dicaci maki dan dihujat, semakin dahsyatlah kekuatan Jokowi yang tak pernah diduga oleh Mbah Amin. Maka dari itu saran saya buat Mbah Amin, jangan pernah berhenti untuk memaki, menghujat, menuduh tanpa bukti, bahkan memfitnah Presiden Jokowi, agar kekuatan dahsyatnya makin berlipat ganda, yang suatu ketika bakal menghantam Mbah Amin, hingga akhirnya Mbah Amin tersadar bahwa sosok Jokowi yang Mbah Amin fitnah selama ini adalah insan pilihan Tuhan yang telah ditakdirkan untuk memimpin negeri ini, lantaran hatinya yang bersih dan steril dari noda dendam dan kebencian, khususnya kepada mereka yang telah mencaci maki, menghujat dan memfitnah dirinya bertubi-tubi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.